Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Mbak Arin kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat, Mbak. Di sini saya perawat Eka. Ya, Sesuai janji yang kemarin ya Mbak, kita hari ini akan melakukan terapi uji realitas. Nah, untuk melakukan terapi ini membutuhkan waktu 10-20 menit. Apakah Mbak bersedia untuk meluangkan waktu? ya saya bersedia. Ya, tujuan dari terapi ini untuk mengetahui apakah layak atau tidak dipertahankan dari masalah Mbak. Ya, Ya, kemarin Mbak mengeluh atau bercerita kepada saya kurang merasa percaya diri ya Mbak. iya kurang percaya diri, Mbak. Nah itu tujuannya untuk mengetahui apakah layak atau tidak dipertahankan rasa kurang percaya diri ini. Nah, prosedurnya atau gambaran terapinya nanti itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mendengarkan respon dari Mbak gitu. Nanti saya akan tulis respon dari Mbak ya. Untuk itu saya membutuhkan persetujuan dulu Mbak. Apakah Mbak setuju untuk melakukan terapi ini? Iya, saya setuju, Mbak. Ya. Baik Mbak, kita langsung mulai ya Mbak. Kemarin Mbak masalahnya kurang merasa percaya diri ya Mbak. Nah, waktu apa dan bagaimana Mbak itu merasa kurang percaya diri? Saya merasa kurang percaya diri itu ketika di kelas ada presentasi. Saya bakalan tidak berani nonton wajah teman-teman saya. Terus saya juga tidak berani mengutarakan pendapat di dalam forum, dan saya itu juga ngerasa minder sama teman saya yang pintar itu. Bagaimana kok bisa pintar seperti itu sedangkan saya tidak gitu. Terus sikap dari Mbak itu gimana? Sikap saya banyak diam, terus banyak merenung, terus banyak menunduk juga. Oh gitu ya ya. Terus kalau dari sikapnya Mbak ini apakah ada hal yang menguntungkan dari sikap atau perilaku Mbak sendiri? Ya, ada keuntungannya sih. Yang pertama itu merasa aman. Merasa aman karena misalnya saya ketika presentasi saya takut itu tadi merasa aman karena takut kalau terintimidasikan kalau melihat wajah teman-teman saya. Terus juga saya tidak berani tidak berani mengutarakan pendapat di dalam forum. Berarti saya masih aman gitu dengan jawaban gitu, saya. Ya. Kenapa Mbak merasa aman? Karena saya takut kalau jawaban saya tuh nggak diterima sama teman saya gitu. Oh gitu ya, ya. Terus juga yang minder itu tadi, saya jadi mendorong diri saya untuk menjadi lebih berkembang supaya menjadi seperti teman saya yang pintar itu. Oh gitu ya, 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 ya. Terus kalau kerugiannya ada nggak Mbak dari sikapnya Mbak itu? Kerugiannya ya pasti ada ya Mbak. Yang pertama itu yang mengutarakan pendapat itu Ya. ada penyesalan. Karena saya tidak ada penyesalan gitu. Penyesalannya kayak harusnya itu saya mengutarakan ini loh, jadi kayak nggak lego. Masih gitu ya, ya. grundel dalam grundel kayak geremeng sendiri di dalam hati gitu Mbak. Terus menjadi insecure sih sama diri sendiri gitu. Oh ya, sering membandingkan diri sendiri gitu ya Mbak? Sering membandingkan diri sama orang lain. Oh ya, ya, ya. Nah dari itu ya Mbak merasa ada keuntungan dan kerugiannya juga. Terus untuk membuktikannya itu dari hanya itu tuh kita lihat apakah ada ini membuktikan itu apakah hanya perasaan Mbak atau memang benar nggak percaya diri ya Mbak. Nah
Sebelumnya Mbak itu waktu kuliah ini ada ikut organisasi atau ikut lomba-lomba Mbak? Iya, pernah. Saya ikut. Banyak nggak Mbak ikut organisasinya? Banyak sih Mbak. Gitu. Sepengetahuan saya ya Mbak, kalau orang yang ikut organisasi atau orang yang ikut lomba itu berarti orang yang menurut saya percaya dirinya itu tinggi Mbak. Karena dia itu berusaha untuk menunjukkan dia itu punya potensi, dia itu punya usaha untuk menunjukkan ke orang lain gitu Mbak. Jadi sebenarnya Mbak ini sepertinya percaya diri, tapi lebih banyak pikiran-pikiran negatif dari Mbak sendiri gitu. Iya. Nah, untuk itu, untuk mengatasi pikiran negatif, nah itu tuh kita harus ini Mbak itu harus belajar untuk latihan apa namanya tuh, menjadi lebih positif gitu Mbak, nggak terlalu banyak memikirkan yang belum gitu Mbak, sebelum terjadi gitu. Nah begitu Mbak, misalnya Mbak punya pendapat, ya disampaikan aja Mbak, diterima atau tidaknya itu belakangan aja nanti. Yang penting Mbak itu ketika mempunyai pendapat ya disampaikan begitu Mbak. Yeah. Terus menurut saya membandingkan dengan orang lain tuh jangan terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu Mbak. Nanti bakal itu bikin diri sendiri itu menjadi lebih rendah gitu loh Mbak. Begitu. Nggak sehat juga sih Mbak ya. Yeah. Dalam kalau kesehatan nanti katanya. Gitu Mbak. Dari ini ada sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Mbak? Enggak sih Mbak. Enggak ya Mbak. Kalau gitu bisa nggak Mbak disampaikan ulang mengenai keuntungan dari sikap kurang percaya diri ini tadi? Keuntungan saya ketidakpercayaan diri saya itu merasa aman dengan sikap yang seperti ini, karena takut pendapat saya salah. Ketika nggak berani mengutarakan pendapat di dalam forum, terus juga saya merasa tidak terintimidasi oleh teman-teman saya, terus juga mendorong diri sendiri untuk menjadi lebih berkembang agar bisa menjadi seperti teman saya yang pintar ini tadi. Kalau kerugiannya Mbak? Kalau kerugian saya yang pasti tuh jatuhnya nanti insecure, terus sama penyesalan karena tidak mengungkapkan pendapat kepada teman-teman. Terus kalau yang ini Mbak, yang saya sampaikan tadi itu hanya perasaan Mbak ya. Itu hanya perasaan Mbak. Nah, gimana cara menyelesaikannya Mbak? Saya menyelesaikan biar tidak terus berpikir negatif ya. Itu ya dengan nonton drama. Nonton drama gitu, terus pokoknya banyak kesibukan, misalnya masak, terus bermain game atau apa gitu. Dan ini ya Mbak, untuk dicoba misal kalau ada pendapat disampaikan saja dan tidak usah memikirkan hal yang belum terjadi gitu Mbak ya. Ya begitu ya Mbak. Baik Mbak, saya akan menyampaikan rangkuman dari ini. Kesimpulannya, menurut saya Mbak itu hanya punya perasaan kurang percaya diri. Sebenarnya Mbak itu punya rasa percaya diri yang lumayan tinggi. Mbak itu udah mengikuti banyak lumayan organisasi ya Mbak, terus mengikuti lomba juga gitu-gitu. Nah itu sebenarnya memacu Mbak itu memiliki rasa percaya yang lumayan tinggi begitu Mbak.
Terus untuk mengatasi rasa kurang percaya diri ini, Mbak harus latihan untuk berpikir positif, terus menyampaikan pendapat tanpa memikirkan hal yang belum terjadi gitu. Begitu, Mbak. Ya. Nah, apakah Mbak mau sepakat untuk mengubah pola pikir negatif Mbak menjadi lebih positif untuk mengatasi rasa kurang percaya diri ini? Ya mau sih Mbak, walaupun nanti nggak langsung pikiran positif terus, itu nggak mungkin ya Mbak, soalnya kan susah gitu. Terus ya perlahan-lahan nanti saya akan coba untuk berpikir positif dan menghilangkan pikiran negatif itu. Ya, baik kalau gitu terima kasih Mbak Arin untuk mengikuti terapi uji realitas ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan kita lihat apakah Mbak masih mempunyai rasa kurang percaya diri ini. Gitu ya Mbak. Siap. Ya. Baik kalau gitu terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.